Shalom, perkenalkan nama saya Andina Baga dengan NIM 23320120, kelas D, Prodi PJKR semester 6, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil, khususnya pada keterampilan membuka pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, dan menutup pembelajaran. Pada materi ini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, konsep kepemimpinan transformasional. Yang kedua, indikator-indikator kepemimpinan transformasional. Dan yang ketiga, operasionalisasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Kedua. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada upaya seseorang pemimpin untuk mengubah dan memotivasi anggota tim agar bekerja melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama yang lebih besar. Nah, berbeda dengan kepemimpinan transformasional untuk menekankan imbalan dengan sanksi atas kinerja. Kepemimpinan transformasional menekankan inspirasi pengembangan diri dan penguatan motivasi intrinsik anggota tim. Dalam konteks kelompok kecil, pembelajaran mikrovisi, ketua atau koordinator kelompok berperan sebagai pemimpin transformasional yang membantu rekan sejawat mengembangkan keterampilan mengajar dasar, yaitu keterampilan membuka pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, dan menutup pembelajaran melalui dukungan teladan dan komunikasi visi yang jelas. Nah, dengan demikian kepemimpinan transformasional bukan sekedar mengarahkan tetapi juga membangkitkan kesadaran, kepercayaan diri, dan kemauan anggota tim untuk terus berkembang sebagai calon pendidik. Berikut masuk pada indikator kepemimpinan transformasional. Nah, berdasarkan kajian dari instrumen dan literatur yang dianalisis, terdapat 7 indikator utama kepemimpinan transformasional yang dapat diamati pada diri seseorang ketua atau koordinator tim, yaitu yang pertama, vision. Ketua mengomunikasikan visi masa depan yang jelas dan positif kepada anggota kelompoknya. Misalnya, menyampaikan target dan manfaat dari latihan keterampilan membuka, mengorganisasikan, dan menutup pembelajaran. Yang kedua, staff development. Ketua memperlakukan anggota tim dengan mendukung dan mendorong mereka untuk terus berkembang, misalnya memberi kesempatan berlatih dan umpan balik membangun. Dan yang ketiga itu sportive leadership, yaitu sebagai ketua memberikan dorongan dan pengakuan atas prestasi anggota tim tersebut. Misalnya menguji rekan yang berhasil menerapkan teknik-teknik membuka pembelajaran dengan baik dan benar. Yang ketiga, sportive leadership. Nah, sebagai ketua memberikan dorongan dan pengakuan atas prestasi anggota tim, seperti misalnya memuji rekan tim yang berhasil menerapkan teknik membuka pembelajaran dengan baik. Yang keempat, empowerment. Sebagai ketua menumbuhkan rasa percaya, keterlibatan, dan kerjasama di antara anggota-anggota tim. Nah, misalnya melibatkan anggota-anggota dalam diskusi dan pengambilan keputusan dalam kelompok. Dan yang kelima, inovatif thinking. Nah, sebagai ketua harus mendorong pemikiran kreatif melalui pertanyaan refleksi ketika kelompok menghadapi kendala. Seperti misalnya
saat merancang variasi kegiatan penutup pembelajaran. Yang keenam, let's be expert. Nah, sebagai ketua memiliki nilai-nilai yang Aku tahu. Tiga. yang keenam, let's be example. Nah, sebagai ketua harus memiliki nilai-nilai yang kokoh dan konsisten antara ucapan dan tindakannya. Nah, contoh misalnya seperti dalam mendemonstrasikan keterampilan mengajar yang baik. Dan yang ketujuh itu karismatik. Sebagai ketua menanamkan kebanggaan dan rasa hormat pada anggota tim, serta menginspirasikan mereka atau anggota tim untuk menjadi pribadi yang kompeten dalam mengajar. Nah, jadi ketujuh indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menyusun instrumen evaluasi pemimpin. Misalnya, melalui kuesioner dengan skala selalu, sering, kadang-kadang, jarang, hingga tidak pernah, guna mengukur sejauh mana perilaku kepemimpinan transformasional tersebut ditunjukkan oleh ketua kelompok itu sendiri. Tiga. Berikut masuk pada operasionalisasi kepemimpinan transformasional dalam kelompok kecil. Nah, setelah memahami beberapa konsep dan indikator sebelumnya, langkah berikutnya adalah saya akan mengoperasionalisasikan kepemimpinan transformasi secara nyata dalam kelompok kecil mata kuliah mikrokrisi, khususnya untuk meningkatkan 3 keterampilan dasar mengajar sebagai berikut. Jadi yang pertama itu tentang keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran yang pertama itu sebagai ketua harus menyampaikan visi sesi latihan secara jelas, seperti tujuan, manfaat, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, sebagai ketua harus memberi contoh langsung bagaimana teknik membuka pembelajaran yang menarik perhatian. Lalu sebagai ketua harus memberikan kesempatan tiap anggota berlatih secara bergilir. Dan yang ketiga, sebagai ketua harus memberikan umpan balik yang positif dan memberikan apresiasi atas usaha tim anggota itu sendiri. Yang berikut akan masuk pada keterampilan mengorganisasikan pembelajaran. Nah, keterampilan mengorganisasikan pembelajaran ini yang pertama itu sebagai ketua harus melibatkan seluruh anggota dalam merancang alur dan pembagian peran-peran latihan sehingga muncul rasa memiliki terhadap proses kelompok dalam tim itu sendiri. Dan yang kedua sebagai ketua harus mendorong anggota untuk mengusulkan variasi metode dan media pembelajaran saat menghadapi kendala teknis. Dan yang ketiga, sebagai ketua harus menjaga konsistensi nilai, kerjasama, dan kedisiplinan selama proses pembelajaran latihan berlangsung. Yang terakhir, keterampilan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan menutup pembelajaran sebagai ketua harus memandu refleksi bersama di akhir sesi pembelajaran. Nah, menanyakan kesan dan pencapaian setiap anggota dalam tim. Yang kedua, sebagai ketua harus menutup sesi dengan penguatan motivasi dan apresiasi kepada murid-murid. Dengan itu dapat menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri anggota sebagai calon pendidik. Dan yang terakhir, sebagai ketua harus menyampaikan rencana tindak lanjut latihan di minggu yang berikutnya sebagai bagian dari visi pengembangan jangka panjang pada kelompok itu. Baik, jadi melalui penerapan ketujuh indikator tersebut yang sudah saya sampaikan secara konsisten,
ketua kelompok tidak hanya berperan sebagai pengatur teknik latihan saja, tetapi ketua kelompok harus juga sebagai pemimpin yang menginspirasi, memberdayakan, dan mengembangkan kompeten-kompeten mengajar seluruh anggota kelompok secara berkelanjutan. Berikut manfaat kepemimpinan transformasional dalam mikrotiji. Ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama itu dapat meningkatkan keterampilan mengajar sejawat, terutama dalam membuka pembelajaran, mengkoordinasikan pembelajaran, dan menutup pembelajaran melalui latihan-latihan, bimbingan, dan umpan balik yang berkelanjutan. Dan manfaat yang kedua dapat meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa saat tampil mengajar, karena setiap anggota memperoleh motivasi, dukungan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki kemampuannya. Dan yang ketiga, membangun kerjasama yang efektif dalam kelompok, sehingga setiap anggota saling membantu, saling menghargai pendapat, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok. Dan yang keempat itu mengembangkan kemampuan kelompok calon guru seperti kemampuan berkomunikasi, mengambil keputusan, memotivasi orang lain, dan menjadi teladan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dengan berbagai manfaat yang telah saya sampaikan, bahwa kepemimpinan informasional menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai calon guru agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan potensi setiap peserta didik. Baik, sekian video presentasi tugas kelima dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Shalom.